Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, salatan wa salaman daimain mutalazimain ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala wa la hawla wa la quwwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du, fa ya ibadallah, usikum wa iyaya bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwas sami'ul basir. Ma'asyiral hadirun rahimakumullah jamaah Masjid Lifa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pertama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan puja-puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat, inayah serta nikmatnya yang begitu besar kepada kita, terutama nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat wal afiyah, nikmat panjang umur dalam taat kepada Allah. Alhamdulillah, kita masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala melaksanakan aktivitas ibadah kita, salat zuhur berjamaah, yang mudah-mudahan insyaallah salat kita, amaliyah kita pada hari ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Salawat riring salam kita sanjungkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para sahabatnya, kerabatnya, keluarganya, dan kita sebagai umatnya, berharap mudah-mudahan mendapatkan syafaatul uzma di yaumil hisab nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral hadirun rahimakumullah, bertepatan di bulan Rajab ini, kemarin di tanggal 27 Rajab, bahwa setiap tahunnya kita peringati hari Isra wal Mi'raj. Namun esensi dari Isra dan Mi'raj ini kita mesti pelajari bersama, bahwa setiap tahun kita peringati Isra wal Mi'raj, tetapi pada hakikatnya belum ada yang masuk dalam esensi kita untuk bisa mengamalkan apa yang terjadi dalam Isra wal Mi'raj itu. Lalu kemudian inti daripada Isra Mi'raj yang kemudian kita dengar, kita pelajari, bahkan kita dengar dari media apapun, lalu kemudian tertanam di dalam hati bagaimana meningkatkan ibadah kita, lalu bagaimana Isra Mi'raj ini kita hadirkan di dalam jiwa kita untuk bisa mengamalkan apa yang telah terjadi atau peristiwa yang sudah terjadi, bahkan peristiwa yang luar biasa terjadi yang dialami oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada 3 fase atau 3 tahapan sebelum Isra Mi'raj itu terjadi. Bahwa yang pertama, fase yang pertama, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu ditinggalkan oleh pamannya Abu Thalib. Kalau dalam satu kisah, ketika pamannya dalam keadaan sakit, ketika napas sudah ada di ujung tenggorokannya, Rasulullah datang tergopoh-gopoh dengan terlambat. Dilihatnya semua kabilah Quraisy, pembesar-pembesar Quraisy, termasuk di situ ada Abu Jahal, ada juga Abu Lahab di sana, ada Abu Sufyan yang saat itu belum masuk Islam. Lalu kemudian semua orang-orang kafir Quraisy ada di sekeliling pamannya Abu Thalib yang saat itu sedang menghadapi syakaratul maut. Lalu kemudian Rasulullah masuk dan dipersilahkan duduk di samping kepala pamannya yang sedang berbaring di tempat tidur. Lalu apa kata Rasulullah? Wahai pamanku,
seandainya engkau beriman kepada Allah dan Rasul-Mu dengan mengucap 2 kalimat syahadat, aku akan memohon kepada Allah, meminta kepada Allah untuk mengampuni segala dosa apa yang telah kau lakukan. Lalu kemudian pamannya melirik ke kanan dan ke kiri ngelihat saudara-saudaranya. Apa kata beliau? Tidak mungkin ya Muhammad, aku beriman kepada Allah dan engkau, karena apa yang aku yakini itu sudah ada di dalam diriku jauh sebelum engkau dilahirkan. Artinya apa? Ucapan beliau tidak mau menyakiti hati Rasulullah dan juga tidak mau menyakiti teman-temannya yang ada di sekeliling. Lalu turun ayat itu, turun ayat dari Allah, innaka lan tahdi man ahbabta fa innallaha yahdi may yasha. Sesungguhnya engkau tidak bisa memberikan referensi hidayah kepada orang yang engkau cintai, tetapi Allah yang memberikan hidayah kepada siapa yang Allah senangi atau Allah sukai, Allah kehendaki. Artinya siapapun orangnya, termasuk Nabi Ibrahim, ketika minta kepada Allah diampuni segala dosa orang tuanya yang memang pembuat patung dan berhala lalu disembah, tapi Allah tidak bisa mengampuni satu kemusyrikan, karena dosa yang paling besar adalah dosa orang yang berbuat musyrik. Inna syirka la zulmun azim. Bahwa musyrik perbuatan yang tidak bahkan diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Artinya walaupun sekaliber Rasulullah Nabi Muhammad memberikan referensi untuk meminta ampunan kepada paman yang telah menjaga dan merawat serta menjadi bodyguard untuk keamanan Nabi Muhammad, tapi tetap tidak bisa Allah memberikan ampunan walaupun itu adalah Rasulullah, utusan Allah Muhammad Rasulullah. Jadi artinya kita seharusnya berbangga menjadi umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita masih diberikan kesempatan syafaat yang nanti diberikan di yaumil mahsyar, ketika nanti kita dikumpulkan dan dicari umat yang paling dicintai oleh Rasulullah adalah umat akhir zaman. Karena pada hakikatnya umat inilah yang nantinya akan diberikan syafaat lebih dulu ketimbang orang-orang yang hidup di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu pasti pertama. Rasulullah ditinggalkan oleh paman. Lalu yang kedua, Rasulullah ditinggal mati oleh istri tercintanya yaitu Khadijah radhiyallahu anha, orang yang paling dicintainya. Cinta pertamanya Rasulullah kepada Khadijah bukan karena Khadijah orang kaya, bukan karena Khadijah mengangkat Rasulullah sebagai anak buahnya, sebagai karyawannya, lalu kemudian dikawini untuk mendapatkan hartanya. Tidak, sekali-kali tidak. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mencintai Siti Khadijah dengan apa adanya, bukan karena hartanya, bukan karena kecantikannya, tapi karena sikap Khadijah kepada dirinya yang tidak mengistimewakan, sehingga Khadijah jatuh hati kepada Muhammad Rasulullah. Tapi bukan berarti Rasulullah orang miskin. Ketika dia menikahi Siti Khadijah, dia tetap membawa mahar yang besar. Di antaranya onta, lalu kemudian peternakan yang ada, lalu harta kekayaan itu pun juga dibawa untuk menjadi mahar ketika mengawini Siti Khadijah. Orang yang dicintainya meninggalkan dia, orang yang biasa membantunya, orang yang mensupportnya, orang yang selalu menjadi pelindung ketika Rasulullah dikejar-kejar oleh orang-orang kafir Quraisy, orang yang selalu menghangatkannya, meninggalkan beliau dengan di saat-saat yang sedang kritis itu. Ketika meninggalnya Siti Khadijah, tidak ada harta yang dibawa, bahkan bajunya yang ada itu hanya ada baju yang dipakai saja, sehingga kain kafannya didatangkan dari surganya Allah dan dilayani oleh para malaikat Allah. Begitu mulianya Siti Khadijah radhiyallahu anha, karena dia melayani Rasulullah dengan sepenuh hati,
mensupport segala perjuangannya dengan harta bendanya, bahkan dirinya. Yang ketiga, fase yang ketiga, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sudah tidak ada pelindung lagi. Siti Khadijah telah meninggalkannya, lalu pamannya Abu Thalib juga sudah meninggalkannya, sehingga Rasulullah pergi ke Taif untuk hijrah, mengademkan hatinya, mencari pendukung, mencari orang-orang yang bisa mendukung perjuangannya. Namun apa yang terjadi ketika sampai di Taif? Bukan apa yang kemudian diterima dengan baik, tapi justru caci maki, hinaan, bahkan lemparan batu yang diterima oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu kemudian Rasulullah dan malaikat Jibril pengiringnya itu beristirahat di satu tempat, di mana di bawahnya ada pohon zaitun yang punya hibah. Lalu kemudian Allah memerintahkan kepada malaikat Mikail untuk menjemput Israel, menyampaikan kabar, menjabarkan kabar gembira bahwa apa yang diminta oleh Rasulullah saat itu maka Allah akan kabulkan. Lalu Jibril menyampaikan, cuman konteksnya terpisah. Jibril menyampaikan kepada Rasulullah, ya Rasulullah, seandainya kau izinkan penghuni Taif, aku binasakan dengan melemparkan gunung atau lembah atau bukit, aku tenggelamkan penduduk Taif semuanya. Tapi apa jawab Rasulullah? Jangan ya Jibril, kalau seandainya engkau hancurkan penduduk Taif, maka siapa yang nantinya akan menyembah Allah? Aku berharap saat ini penghuni Taif tidak menyembah Allah, tapi nanti anak cucunya akan menyembah Allah Subhanahu wa ta'ala. Artinya tiga fase kejadian yang kemudian menghantarkan Rasulullah, karena segala apa yang diminta oleh Allah Rasulullah enggak gegabah. Lalu kemudian Rasulullah dikabarkan untuk berangkat Isra wal Mi'raj, sebenarnya untuk hiburan. Cuman berbeda pandangan terhadap kita kalau Isra wal Mi'raj, karena perjalanannya itu ditempuh dalam satu malam. Isra melakukan perjalanan di malam hari dari Mekah, Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, posisinya ada di Palestina. Kalau kita pikirkan dengan akal kita nggak akan mampu. Kenapa? Karena di saat itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan di zaman itu tidak ada yang mempunyai kendaraan secepat pesawat terbang. Tapi Allah sudah menyiapkan hal itu. Artinya Allah memberangkatkan hambanya, artinya semua akomodasi, semua dan segala persiapan itu semuanya Allah sudah siapkan. Artinya Rasulullah cuma hanya bawa dirinya, karena pada hakikatnya memang Allah yang memfasilitasi keberangkatan beliau dan didampingi oleh malaikat Jibril dan Mikail. Sampai di Masjidil Aqsa Rasulullah salat 2 rakaat. Ya, saya nggak ceritakan pada saat itu. Lalu kemudian naik ke Sidratul Muntaha. Ya, di Mi'raj kan sampai ke Sidratul Muntaha, liwat langit, lapisan langit pertama sampai lapisan langit yang ke-7, sampai benar-benar ke arasnya Allah, dan Jibril tidak bisa mengantar Rasulullah lebih jauh lagi. Cuman sampai di Sidratul Muntaha, itu pun sampai di pintunya. Lalu kemudian apa yang terjadi? Rasulullah juga bingung. Apa yang aku ucapkan nanti ketika bertemu dengan Allah? Maka turun wahyu dengan ucapan at-tahiyatul mubarakatus sadawatut tayyibatu lillah. Tahiyat salam, artinya salam hormat kepada Allah, karena dengan nikmat yang Allah berikan maka Rasulullah bisa sampai menghadap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Artinya kalimat-kalimat yang baik itu semuanya adalah milik Allah. Lalu kemudian Allah jawab, assalamu alayka ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Rasulullah menjawab, assalamu alayna wa ala ibadillahi syadihin
bahwa itulah ungkapan kata yang saat itu ketika Rasulullah bertemu dengan Allah. Lalu apa? Ya kalau dibilang mah oleh-olehnya memang sholat 50 waktu. Saya nggak menceritakan persoalan masalah bolak-balik lama. Bagaimana kemudian kejadian itu bertemu dengan para nabi, Nabi Ibrahim, ya ketemu dengan Nabi Musa, bertemu dengan Nabi Ismail, ketemu dengan Nabi Saleh, ketemu dengan para nabi, terakhir dengan Nabi Isa, yang sampai pada akhirnya sholat itu diberikan dispensasi menjadi 5 waktu sholat. Yang perlu kita perhatikan ini adalah bagaimana sholat ini menjadi investasi kita, investasi akhirat kita. Karena pada hakikatnya ketika kita memahami tentang sholat, karena sholat itulah yang membawa kita, ya, membawa kebahagiaan dunia dan akhirat. Jadi kalau kita perhatikan konteks sholat ini, as-salat imaduddin. Sholat ini adalah tiang agama. Faman aqamaha faqad aqamaddin. Barang siapa yang mendirikannya maka dia akan mendirikan itu sholat sendiri. Tetapi wa man atamaha faqad hadamaddin. Barang siapa yang merobohkan sholat maka dia telah merobohkan tiang itu sendiri. Kalau memang kita menganggap bahwa sholat itu adalah tiang agama, maka seharusnya kita rawat dan kita jaga. Bahkan setiap kali ada rumah keluarga kita, kalau memang kita tidak pernah meninggalkan sholat, keluarga kita menjalankan sholat dengan benar, maka sholat itulah yang menjaga kita. Rumah kita akan terkesan rapi, adem, lalu kemudian rumah kita diisi dengan qiraatul Quran, dengan ibadah-ibadah yang lain, maka rumah kita itu akan menjadi benar-benar surga buat kita. Oleh karena itu, ketika kita belajar fikih, apa itu sholat? As-salatu aqwalun wa af'alun muftatahatun bitakbir wa muftatamatun bitaslim. Bahwa sholat itu adalah perkataan dan perbuatan. Muftatahatun bitakbir, dimulai dengan takbir dan diakhiri dengan salam. Jadi kalau memang ada orang yang sholat tidak melakukan salam, maka tidak sah sholatnya, karena akhir daripada sholat itu adalah salam. Dan salat itu adalah doa, komunikasi kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan salat merupakan awwalu ma yu'asabu yaumil qiyamah bihi hiya as-shalah. Jadi pertama amal yang paling dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala itu adalah salat. Kalau salatnya benar maka semua amalnya itu benar. Tapi kalau rusak, semua amalnya itu rusak. Oleh karena itu di khutbah yang singkat ini, bahwa di hikmah Isra dan Mi'raj ini yang perlu kita perbaiki dalam hidup kita ini adalah sholat. Jadi kalau memang ternyata dalam kehidupan kita banyak sekali yang kurang, maka introspeksi di dalam diri kita, apakah sholat kita ini udah benar atau tidak. Kalau memang ternyata masih kurang sholatnya, maka tingkatkan sholat itu. Jangan cuma hanya kita tahu sholat mahdah, sholat kewajiban yang memang pas waktunya, tapi ada sholat-sholat tertentu di mana kita bisa mengamalkan sholat ini sebagai doa buat kita, antara komunikasi kita dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, agar kita terhindar bukan hanya dari apa yang tidak kita inginkan, karena as-salatu tanha anil fahsya'i wal munkar, bahwa salat itu mencegah dari perbuatan keji dan munkar. Maka kemudian Imam Al-Ghazali dalam kitabnya Ihya Ulumuddin mengatakan bahwa ketika kita melaksanakan salat, maka huduril qalbi, yang pertama harus kita lakukan adalah menghadirkan hati kita. Karena menghadirkan hati kita kepada Allah, tidak akan ada punya beban pikiran yang lain. Fokus kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala ketika kita melaksanakan sholat, karena itu merupakan jalan pertemuan kita, kebahagiaan kita buat hidup kita di dunia dan kebahagiaan kita di akhirat nanti. Usikum wa iyaya bitaqwallah, hadanallahu wa iyyakum ajmain. Kurang lebihnya mohon maaf atas apa yang segala saya sampaikan.
karena kesalahan itu adalah milik saya dan kebenaran hanyalah milik Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan ada hikmah yang kita pelajari dengan khutbah yang singkat ini, dan mudah-mudahan apa yang menjadi Isra wal Mi'raj, hikmah yang kita dapatkan adalah bagaimana kita meyakini keimanan kita, mempertebal keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, karena memang orang yang beriman yakin kepada hal-hal yang gaib dan itu adalah kuasa Allah Subhanahu wa taala. Tetapi aplikasi dalam hidup kita adalah bagaimana mengamalkan salat kita agar kita memperbaiki salat kita dan juga terjaga dan terhindar dari perbuatan keji dan munkar. Adanallahu wa iyyakum ajmain, usikum wa iyya bi taqwallah. Mohon maaf atas segala kekurangan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.